Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai salah satu persyaratan pemberkasan CPNS, yaitu surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan juga surat keterangan bebas narkoba, yang mana nanti surat keterangan tersebut akan diunggah pada laman SSCN. Dan dalam membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani maupun surat keterangan bebas narkoba, ini ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman perhatikan agar nantinya surat keterangan tersebut bisa diterima oleh tim verifikasi. Ketentuan yang pertama yaitu diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi pastikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani tersebut diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS, teman-teman, atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, misalnya seperti RSUD dan lain sebagainya. Karena keabsahan dari surat keterangan tersebut ini ditentukan oleh dokter yang bertanda tangan, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ini baik-baik. Kemudian yang nomor 2, usahakan tanggal terbitnya antara tanggal 1 sampai 15 November 2020. Nah, jadi untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini usahakan tanggal terbitnya antara tanggal 1 sampai 15 November 2020, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengurusnya mulai dari sekarang dan usahakan datang lebih pagi, teman-teman, karena biasanya ini akan antri, apalagi dalam masa pemberkasan CPNS seperti sekarang, yang mana banyak pelamar yang juga akan mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani tersebut. Kemudian yang nomor 3 yaitu dalam peruntukannya sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi. Nah, untuk keperluan, teman-teman sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi. Jika belum rilis, maka teman-teman bisa tanya terlebih dahulu ke pihak BKD masing-masing tentang keperluan ini. Agar surat keterangan sehat jasmani dan rohani atau SKCK atau surat keterangan bebas narkoba ini bisa segera diurus, teman-teman. Mengingat waktu pemberkasan CPNS ini sangat singkat. Jadi teman-teman harus aktif dan mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut lebih awal agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang nomor 4 yaitu terdiri satu file format PDF maksimal 500 KB. Nah, jadi nanti apabila surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini terpisah, maka teman-teman scan jadikan satu file dengan ukuran maksimal 500 KB. Dan untuk lebih memudahkan dalam melengkapi dokumen-dokumen pemberkasan CPNS, teman-teman bisa buat list seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengecek dokumen-dokumen apa saja yang masih belum lengkap, apakah surat lamaran sudah sesuai format atau tidak, ataukah ukuran dari dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi apabila salah satu dari dokumen tersebut sudah lengkap, maka teman-teman tinggal centang saja di sini, teman-teman, hard dan scan, yaitu bukti fisik dan juga file yang akan diunggah nanti. Jadi teman-teman harus persiapkan baik-baik untuk tahap pemberkasan CPNS ini. Karena tahap pemberkasan CPNS ini merupakan bagian dari seleksi, teman-teman. Bisa saja lolos dan bisa saja tidak. Jika nanti ada dokumen-dokumen yang tidak sesuai atau tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka teman-teman bisa saja dibatalkan dari kelolosan CPNS tersebut. Jadi perhatikan baik-baik, teman-teman. Untuk surat lamaran ini sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi, teman-teman. Biasanya ada instansi yang selain meminta pelamar untuk mengupload dokumen di SSCN, instansi juga meminta bukti fisik yang dilegalisir beserta surat lamaran tersebut. Untuk formatnya teman-teman bisa cek di masing-masing instansi. Kemudian foto. Nah, untuk foto ini juga sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi, teman-teman. Karena tiap instansi ini beda kebijakan. Jika di instansi yang teman-teman lamar hanya tertulis foto terbaru berpakaian formal dan background merah, maka foto yang teman-teman gunakan waktu pendaftaran awal itu masih bisa digunakan, teman-teman, karena foto tersebut masih termasuk dalam foto yang terbaru. Kecuali di instansi yang teman-teman lamar tertulis berpakaian formal, berbaju putih, berjas, dan menggunakan dasi background merah, maka teman-teman harus berfoto lagi dengan ketentuan instansi tersebut. Biasanya ada, teman-teman, instansi yang menerapkan ketentuan seperti itu dan teman-teman wajib mengikuti ketentuan masing-masing instansi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu ijazah asli. Nah, untuk ijazah asli ini ukurannya sama, teman-teman, maksimal yaitu 500 KB dan berformat PDF. Yang di-scan adalah ijazah asli, teman-teman, bukan ijazah legalisir. Kemudian DRH. Nah, untuk DRH ini teman-teman nanti mengisi di SSCN yaitu dengan login ke akun masing-masing. Dan usahakan isikan data yang terkini, teman-teman, kecuali untuk isian riwayat pendidikan.
Karena untuk riwayat pendidikan ini diisi sampai ijazah yang digunakan untuk mendaftar CPNS. Dan setelah teman-teman mengisi semua DRH, selanjutnya teman-teman cetak daftar riwayat hidup tersebut dan ditulis tangan dengan huruf balok menggunakan tinta hitam pada kolom yang terdapat tanda bintang. Kemudian ditandatangani dan di-scan kembali untuk di-upload di SSCN. Kemudian SKCK, nah untuk SKCK ini sama dengan surat jasmani, rohani, dan surat bebas narkoba teman-teman. Untuk keperluannya sesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi dan dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Untuk ukuran sama teman-teman, yaitu maksimal 500 KB. Kemudian surat keterangan syahadat jasmani dan rohani. Nah ini sudah dijelaskan di awal teman-teman. Kemudian surat keterangan bebas narkoba. Kemudian selanjutnya yaitu surat pernyataan 5 poin. Nah untuk surat pernyataan 5 poin ini diketik teman-teman. Yang terdiri dari yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau TNI dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS atau anggota TNI atau Polri. Kemudian yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian yang kelima yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian surat pernyataan tersebut di-scan dengan ukuran maksimal 500 KB yang nantinya akan di-upload di SSCN. Kemudian surat pengalaman kerja. Nah untuk surat pengalaman kerja ini tidak wajib teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tidak memiliki pengalaman bekerja maka teman-teman dikosongi saja. Dan untuk dokumen yang sudah kami sebutkan tadi ini harus berformat PDF teman-teman. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dan maksimal 500 KB. Nah, jadi pastikan format dokumen yang akan teman-teman unggah nanti sudah PDF. Karena selain format PDF ini tidak akan terbaca teman-teman. Dan juga hindari memfoto berkas dengan handphone. Sebaiknya berkas di-scan menggunakan scanner. Ini untuk menghasilkan kualitas dokumen yang lebih baik teman-teman. Sehingga dokumen-dokumen tersebut dapat terlihat dengan jelas. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, maka teman-teman kecilkan terlebih dahulu ke resolusi yang lebih kecil. Dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Jadi amannya teman-teman jadikan 300 atau 400 KB saja. Karena tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Dan apabila teman-teman bingung, teman-teman tinggal datang saja ke percetakan atau tempat scanner ini. Dengan membawa dokumen-dokumen asli. Kemudian minta tolong untuk men-scankan dokumen tersebut dengan ukuran 300 atau 400 KB. Jadi teman-teman tinggal terima jadi saja. Atau bisa juga teman-teman gunakan dokumen-dokumen yang dulu pada saat unggah dokumen di tahap seleksi administrasi. Nah, jika teman-teman masih menyimpannya, maka teman-teman bisa gunakan dokumen tersebut. Jadi tinggal menambahi dokumen yang kurang saja. Baik, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.